Bismillahirrahmanirrahim. Isnin Selasah. Ahlan wa sahlan di podcast OS, obrolan santuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pendengar, kenalin gue Dika, ditemani dengan rekan yang luar biasa yaitu Imas. Halo. Bakalan mengulik salah satu tajuk RMA 21, yakni Muslim Berdaya Guna. Ngomong-ngomong, gimana kabarnya Mas? Hari-hari Ramadannya nambah lagi. Berat badannya ngikut gak nih? Halo Dik, alhamdulillah kabar baik. Tapi kalau BB gue belum sempat ngecek sih. Cuma dilihat dari pipi nih udah kayak bakpao double-double gitu. Tapi sebenarnya yang bisa jadi bahan overthinking itu apakah sisa-sisa Ramadan ini kita semangat untuk meningkatkan mutu peribadatan kita, atau justru kita senang karena bentar lagi kita terbebas. Ibarat orang masuk penjara, dia seneng banget kan kalau keluar. By the way, gue ada unek-unek yang ganjilnya udah bisa buat ganjil pintu. Jadi rencana hati ingin puasa IG, apalah daya paid promote menghantui. Masalah yang kles banget buat yang ikut kepanitiaan zaman now. Lu pastinya ngerasain kan? Terus mau gimana lagi? Ya dibuka lagi dong IG-nya. Dan masa iya cuma upload doang? Enggak dong. Scroll timeline explore-nya sampai mentok, terus ketemu postingan anak-anak yang dapet juara, yang study exchange ke luar negeri, yang udah dapat gandengan, dan ujung-ujungnya panik nggak? Panik lah, masa enggak? Tiba-tiba gue ngerasa jadi remah rengginang. Oh, emang sih ya. Kalau udah lihat story orang, bawaan kita itu banding-bandingin sama posisi kita sekarang yang kayak masih stagnan gitu. Tapi kalau menurut lu orang yang bermanfaat tuh kayak gimana sih? Apakah dia yang selalu dapat penghargaan atau seperti apa Dik? Ya sebenarnya makna kebermanfaatan gak sesempit itu sih ya. Tapi emang bawaan manusianya kali pengen selalu diapresiasi. Akhirnya gelar yang disandang atau sesuatu yang prestisius dijadikan tolak ukur kebermanfaatan seseorang. Nah, kayaknya kita kudu kembali maknai bagaimana sih menjadi muslim yang berdaya guna. Oke, kita coba bedah dulu masalah berdaya. Kalau dari definisi secara sakleknya, berdaya itu kan berarti berkekuatan, berkemampuan, bertenaga. Nah, pastilah sebelum kita menjadi muslim yang berguna, kita kudu berdaya dulu nih. Dari apa? Dari hawa nafsu kita. Soalnya yang berat itu asli bukan rindu, tapi melawan hawa nafsu. Barangkali kita seringkali bikin plan, bikin list to do hari ini apa aja. Ternyata banyak yang tidak terlaksana karena kita kalah sama rasa malas kita. Kita lebih banyak rebahan, main-main yang tidak berkepentingan, dan intinya ujung-ujungnya adalah kita wasting time lagi gitu kan. Dan parahnya kita kadang menggunakan dalih ya kasih jeda dulu lah ya sebagai kedoknya, padahal aslinya ya emang lagi males aja gitu kan. Setuju. Artinya menjadi berdaya itu kita harus overall ya. Mulai dari mengatasi godaan rebahan untuk menjaga fisik selalu fit, tantangan mental yang kerap kali breakdown karena kebanyakan berharap pada manusia, sampai tuntutan untuk terus berbagi ilmu agar kesehatan akal kita terjaga. Karena tubuh, mental, dan akal yang sehat itu adalah investasi terbaik buat kita. Buat ningkatin kewajiban spiritualitas kepada Allah, juga kewajiban kita kepada sesama manusia. Tapi nih ada tapinya. Misalnya kita udah berdaya, tapi kemudian roda kehidupan kita sedang berputar ke bawah alias kita lagi down banget, ngerasa sedang di titik terendah. Nah, itu gimana sih caranya biar berdaya kembali? Oh iya, karena kita hidup ini nggak seperti air dalam wadah yang diam ya, tapi seperti air di lautan, maka kita akan sering kali menemukan kemungkinan-kemungkinan yang kita nggak bisa prediksi sebelumnya, alias di luar ekspektasi kita. Nah,
cara paling awal itu adalah penerimaan. Kita kudu terima dulu nih bahwa kegagalan adalah salah satu bagian takdirnya, yang pasti ada kebaikan di sana. Tapi karena kita nggak bisa ngelihat secara keseluruhan ya, atau 360 derajat, maka ada blind spotnya. Dan kebanyakan kebaikan-kebaikan yang disisipkan dalam kejadian yang menimpa kita itu berada di sana. Sedangkan kita lebih seringnya adalah melihat kok gue apes ya, kok gue nggak beruntung ya. Nah, PR kita nih buat cari tahu apa kebaikan di balik keadaan yang sedang menimpa kita. Kalau dari buku Berpikir dan Berjiwa Besar karya David J. Schwartz, itu ada tips untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Yang pertama, itu pelajari kemunduran untuk mempermudah jalan menuju keberhasilan. Jadi, kita kudu belajar gitu untuk melanjutkan di kesempatan berikutnya. Tapi faktanya kita sering kali ketika kita gagal, kita coba lupakan aja deh dan gak mau coba lagi gitu kan. Yang kedua, miliki keberanian untuk menjadi kritikus diri sendiri. Kalau kita ngeritik orang itu kan gampang banget ya. Tapi coba deh kita kritik diri kita dengan kritik yang membangun. Coba cari tahu kesalahan dan kelemahan yang kemudian kita coba perbaiki. Yang ketiga, berhenti menyalahkan nasib. Lebih baik kita kepoin apa aja yang berjalan keliru. Pasti ada sih yang gak beres dari proses yang kita lakuin. Menyalahkan nasib itu tidak akan membawa kita pada apa yang kita tuju. Yang keempat, gabungkan ketekunan dan eksperimen. Jadi coba pendekatan-pendekatan yang baru gitu. Dan yang terakhir, ingatlah ada sisi baik dalam setiap situasi. Carilah yang baik itu dan tolaklah rasa frustasi. Ini nih yang jadi penyakit, kita sering membiarkan rasa frustasi itu betah di dalam tubuh kita, padahal ia tidak akan hilang kecuali kita yang menghilangkan. Wih, Masya Allah, mantap. Jadi anti kapok atau mutung-mutung klub ya. Harus koreksi diri, bangkit lagi, dan selalu husnuzan sama Allah. Nah, selanjutnya terkait menjadi muslim yang berguna. Sebenarnya apa yang harus digarisbawahi biar kebaikan yang ditebar bukan sekedar abal-abal? Ngomongin realita ya, sekarang itu banyak oknum yang kepedulian sosialnya punya maksud terselubung. Cuman biar viral, membangun image baik di media sosial, atau parahnya lagi cuma dijadikan bahan konten yang gak jadi berujung peduli, tapi malah menyakiti. Nah, bener-bener kalau masalah menjadi berguna, aku kasih stabilo. Jangan jadi orang besar. Sebentar, gimana? Bukannya kita makin jadi orang besar, artinya kita juga makin bermanfaat ya? Gini, jangan jadi orang besar untuk membesarkan diri. Jangan menjadi orang besar hanya agar diagungkan nama kita. Kemarin gue rada ngakak ya ngelihat berita itu di mana mumi diarak sedemikian meriahnya. Siapa lagi kalau bukan Fir'aun and the gangs. Dia emang besar dan pasti punya manfaat lah ya buat orang lain, tapi dia juga kejamnya kebangetan. Nah, karena dia mengagungkan dirinya sendiri sampai pada titik mengaku Tuhan, ya itu justru membinasakan dia. Jadi, prinsip muslim adalah menjadi besar itu bukan tujuan, melainkan suatu jalan menuju kebermanfaatan. Poinnya tetap balik ke masalah niat sih ya. Kalau udah bener, sekecil apapun kebermanfaatan itu, jadilah itu suatu hal yang berharga. Jadi, sedang di posisi apapun saat ini kita coba syukuri aja, maksimalkan peran, dan yang paling penting dan susah sebenarnya adalah menjaga niat agar tetap lurus gitu kan. Hingga nanti ada momentum lain yang Allah juga kasih kesempatan kita untuk menebar kebermanfaatan yang lebih luas lagi. Gitu, Dik. Bener banget. Jadi harus ditandai nih poin-poin pentingnya. Ngomong-ngomong, seru banget ya podcastnya, sampai nggak kerasa kita udah di ujung aja nih. Jadi sampai di sini dulu podcast kita kali ini. Gue Dika bersama rekan yang luar biasa, Imas, pamit undur diri. Masalah pendengar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.